aku Tria Zahwa Apriani. Di video kali ini aku mau melakukan wawancara singkat sama salah satu saudara aku yang asalnya dari Jawa Tengah, tepatnya di Klaten, tapi sekarang tinggalnya di daerah Sunda. Di sini kita juga bakal ngobrol santai soal pengalaman komunikasi lintas budaya, baik secara omongan langsung ataupun secara bahasa tubuh. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelumnya boleh kenalin diri dulu nggak? Namanya siapa, terus asal daerahnya dari mana, dan sekarang tinggalnya di mana? Oke, halo semuanya, perkenalin nama aku Siti Fatimah. Aku asalnya dari sini, dari Bandung. Dari Iya. Bandung Barat ya? Bandung Barat ya. Domisili aku sekarang di Bandung Barat. Cuman aku blasteran. Iya. Mama aku orang Klaten, Jawa Tengah. Bapakku asli orang sini, Bandung Barat. Iya. Terus ya udah sekarang tinggal di sini. Tapi aku Oke. lahir Jadi ini saudara aku tuh blasteran ya guys ya, Jawa sama Sunda. Jasun. Ya, Jasud ya guys ya, Jasun, bukan Mbak. Jasuke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau misalkan dibandingin sama lingkungan di Klaten, gimana sih suasana tempat tinggal kamu yang sekarang ini? Kalau dibandingin ya sama Ya. suasana tempat tinggal, mungkin di sana dari segi cuaca Iya. mungkin ya, cuaca di sana ini ya panas. Iya. Panas, kalau di sini adem. Iya. Kayak cocok aja gitu buat kita tinggal, maksudnya nggak panas-panas banget, Iya. nggak dingin-dingin banget, ya udah sedang gitu. Iya. Kalau di Jawa tuh, kalau di Klaten tuh kayak panas, walaupun hujan tuh ada ademnya cuman dikit. Iya. Paling gerah, kalau kata orang Sunda Iya. namanya bayung Iya. gitu. Nggak kebayang banget ya Nah, guys ya terus, panasnya. paling kayak apa ya, suasana mungkin rumahnya Iya. mungkin beda. Di sana kebanyak apa ya, masih aku masih lihat rumah di sana tuh yang pakai bata-bata merah. Oh, kayak iya. gitu, kayak nggak dicat kayak gitu. Kalau di sini mungkin masih ada rumah-rumah panggung yang dari Iya, papan yang kayak gitu. Iya. Ciri khas Iya. ya guys ya berarti Mungkin di Jawa. gitu ya, dari segi apa namanya, perbedaan tempat lingkungan. tempat dan lingkungan gitu. Terus orang-orangnya mungkin Iya. beda ya, sama bahasanya. Iya. Terus bahasa sehari-hari kamu di sana sama di sini tuh apa sih gitu yang selalu kamu pakai? Kalau di sini, kalau ya di Bandung gitu, Iya. paling ya Sunda, kadang Iya. campur juga ya bahasa Indo, Indonesia. Kadang tuh diejekin sama orang. Iya. Karena aku nyebut diri sendiri tuh aku, walaupun Iya. ngomong bahasa Sunda. Nah di Jawa pun begitu, aku ngomong Indonesia, Iya. tapi kebanyakan, soalnya kalau ngomong Jawa akunya yang diejek, soalnya kurang Iya, gitu, belum kurang pasti bisa. ya. Soalnya campur-campur. Even mama Iya. aku yang asli orang sana, orang Klaten pun, dia kalau mudik ke sana Iya. pasti campur bahasa Sunda. Iya. Soalnya udah lama kan di sini. Iya, lama gitu. di Sunda ya guys ya. Terus menurut kamu ya, ada nggak sih bedanya cara komunikasi orang Jawa sama orang Sunda itu apa? Kalau bedanya ya mungkin dari bahasa, tentu Iya. bahasa ya, di sini Sunda, di sana bahasa Jawa. Nah terus nada mungkin ya, kalau di Iya. sini orangnya kayak slow Iya. gitu nadanya. Terus santai, kadang kalau nyapa juga ya gitulah. Iya. Kalau terus ramah-ramah juga. Iya. Kalau di Jawa tuh gimana ya, nadanya mungkin lebih Iya. tinggi satu Iya, nada agresif mungkin gitu ya. ya. Iya, tinggi satu nada Iya. dari orang sini. Terus mimik mukanya tuh kurang, nggak seramah orang Iya. Sunda. Kalau di sana, kalau yang orang yang ramah tuh kayak kalau saudara atau orang terdekat gitu. Iya, Kalau jadi di sini hanya kan, ke orang tertentu ya. kalau di sini kadang orang nggak kenal pun kayak halo kayak Iya, gitu kan. SKSD. Kalau di sini SKSD banget. Kalau di sana kalau nggak kenal ya udah, kalau kenal kalau di sana iya, kalau kenal kayak ramah banget. Iya. Tapi kalau nggak kenal ya udah, siapa lu gitu. Iya, mungkin. kayak gitu. Terus pernah gak sih kamu ngalamin miskomunikasi gara-gara kamu beda budaya, entah itu sama teman, saudara, atau siapapun gitu? Oke. Mungkin apa ya, miskomunikasi Iya. dari segi bahasa mungkin ya. Aku tuh waktu itu pernah, waktu masih kecil Ya. kan, waktu itu tuh kelas, kalau nggak salah kelas 2 Iya. SD, masih sering bolak-balik ya Bandung Klaten Iya. gitu kalau dulu. Soalnya masih ada apa,
nenek sama kakek, jadi Iya. sering bolak-balik. Nah, masih kebingungan ya, kecil itu masih kebingungan Iya, sama pasti. bahasa kan, bahkan kadang di sini bahasa Sunda kadang sama Indonesia campur Iya. gitu kan. Nah, pernah satu hari tuh miskomunikasi sama nenek aku yang lagi sakit. Iya. Nenek aku lagi tiduran nih di kasurnya. Terus nenek aku tuh nyuruh ngambil ini apa? Gedang. Kalau orang Sunda kan bilang gedang tuh Pepaya. Iya. kalau di sana beda kan. Aku di situ tuh ada beberapa kresek, Iya. 3 apa 4 gitu, kresek putih, hitam sama merah kalau nggak salah. Terus nenek aku nyeletuk lah, Siti tolong ambilin apa gedang katanya gitu. Tapi bahasa Jawa aku Iya. ngerti ya gitu. Pokoknya nanti tolong ambilin lah Iya. gitu kalau bahasa Indonesianya. Ya udah aku nyariin di situ kayak di kresek itu, di kresek putih ada, masa nggak ada. Aku nyariin nggak ada. Iya. Adanya malah ada rambutan kalau nggak salah sama itu pisang. Iya. Kata nggak ada kataku. Terus aku nggak bilang nggak ada, adanya rambutan gitu sama pisang, enggak, cuman bilang nggak ada aja. Sampai aku dimarahin. Terus datanglah le tuh bibi kalau Iya. di sana. Kenapa itu berisik ribut banget dari tadi, kata oleh aku. Enggak, itu mbak nenek suruh ambilin gedang, kata aku nggak ada pepaya di sini. Kata oleh aku, bukan pepaya, gedang tuh pisang, kok pepaya, kata Iya. oleh aku. Soalnya kalau di Sunda kan gedang Iya, tuh pepaya pepaya. ya. Kalau di Jawa ternyata gedang itu pisang. Makanya aku di situ pisang. kayak bingung. Itu sih kayak paling berkesan Iya. ya, miskomunikasi kayak gitu. Paling berkesan di hidup Iya. aku, sampai sekarang aku masih ingat Masih itu. inget ya guys ya. Jadi kayak gitu ya. Terus selanjutnya nih ya, kalau misalkan dari bahasa tubuh nih ya, menurut kamu bedanya itu kerasa nggak sih, misalkan dari gestur wajah atau apa gitu? Kerasa banget ya. Iya. Apalagi bedanya tuh dari gestur muka nih. Iya, Orang pasti ya. Sunda sama orang Jawa tuh Beda. kerasa bedanya. Iya. Orang Sunda kan emang terkenal ramah-ramah ya. Iya. Nah, bedanya tuh orang Sunda tuh kadang ekspresi mukanya tuh, Iya. gestur mukanya tuh nggak bisa ditebak. Kayak dia lagi senyum padahal dia marah. Iya. Kayak mereka tuh kayak susah mengekspresikan gitu Iya. kan. Tapi kalau orang Jawa beda lagi. Kalau dia ya udah, kalau marah muka orang marah, Iya. kalau lagi seneng muka orang seneng gitu. Oh. Pokoknya beda. Kalau orang Sunda kan kayak senyum-senyum aja. Iya. Kadang nggak bisa ngertiin kayak dia tuh Susah ditebak ya. nggak bisa, susah ditebak banget orang Sunda. Iya, betul. Apalagi ini Cewek-cewek cewek-ceweknya. banget tuh. Nah, kayak dia tuh marah apa ketawa apa Iya. gimana. Kalau orang Jawa kan udah ya udah gua marah mukanya gini Iya. gitu. Kalau orang Sunda enggak. Terus paling dari ya gestur lain, kadang kalau ngomong tuh orang Jawa lebih ekspresif Iya. gitu kalau nyeritain sesuatu, sampai enggak kalau lagi nyerita nih kayak badannya gerak, Oh, kakinya gerak, iya. kayak sambil praktekin. Kalau orang sini ya udah kadang dari dari nada bicara aja mungkin ya yang beda. Iya, kalau kayak orang gitu. Sunda gitu. Kayak gitu bedanya. Terus menurut kamu hambatan terbesar pas komunikasi lintas budaya itu apa? Ada nggak? Kalau hambatan terbesarnya mungkin dari bahasa ya. Oh iya. Bahasa kadang gimana ya, aku kan dari kecil pakai bahasa, kadang bahasa Indonesia gitu. Iya. Nah di sini jadi aku sampai sekarang nggak terlalu bisa bahasa Sunda yang yang Lemah lembut yang gitu lemah ya. lembut Iya. gitu. Makanya ya susah gitu. Terus budaya ya paling beda-beda budayanya. Iya. Dari kalau hari-hari besar, lebaran kayak gitu, mungkin Iya. hambatannya kayak kok di sini budayanya kayak gini ya. Kalau misalnya kadang lebaran kan kadang di Klaten, kok di Klaten gini ya lebarannya, kok aneh banget. Iya. Kadang kalau di sini kan kayak ya udah lebaran kayak gitu aja mungkin ya gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Terus gimana sih cara kamu ngatasin perbedaan itu gitu? Mungkin dari ngatasin dari segi bahasa ya. Iya. Perbedaan bahasa gitu. Aku sih ngatasinnya dengan kayak ya udah komunikasi bahasa Indonesia aja. Kalau Iya. misalnya aku nggak bisa bahasa Sunda yang lembut gitu, yang lemah lembut gitu, ya udah Indonesia aja, Iya. cari aman. Begitupun di Jawa. Tapi walaupun ya udah kadang orang kan gak ngerti Iya. bahasa Indonesia di Jawa tuh, yang orang tuanya. Ya udah aku lihat ekspresinya aja gimana, iya. atau enggak ya udah manut aja ya. Saling ya ngerti aja. berarti ya. Kalau dari segi budaya mungkin kan kadang kalau di sini mah aku udah kayak udah biasa aja. Iya. Kayak gak terlalu ada yang nyeleneh lah ya. Iya.
Tapi kalau di sana gitu ada yang nyeleneh aku ya udah kayak kita kalau nggak mau ikut nggak usah ikut. Iya. Kalau mau ikut ya udah gitu, kalaupun ngerasa aneh kita nggak usah ikut, terus nggak usah ngejudge orang-orang iya. yang apa ya, yang ikutin budaya Iya, itu. nggak boleh Kadang ya. kadang kan beda banget ya budaya, soalnya di sana masih ada kejawen dulu itu. Oh iya. Makanya ya udah, kadang orang tua aku bilang kalau ngelihat yang aneh atau apa udah biarin aja, kita Iya, saling menghargai ya. saling menghargai, toleransi aja sih gitu. Oke guys, karena sudah berada di akhir pembicaraan kita, makasih banyak kepada saudara aku Siti Fatimah. Sama, makasih juga. Oke, terima kasih karena udah mau sharing dan berbagi cerita pengalamannya di video kali ini. Dari obrolan ini juga kita bisa lihat ya guys, kalau perbedaan budaya itu beneran ngaruh ya ke cara komunikasi kita gitu, baik secara verbal maupun non verbal. Tapi selama kita saling ngerti dan saling menghargai, komunikasi bakal tetap berjalan dengan baik gitu ya guys. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi contoh yang positif dalam komunikasi lintas budaya. Sekian dari kita. Terima kasih. Matur suwun.